Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Sore itu, suasana di sebuah parkiran motor dekat kampus salah satu universitas di Jawa Tengah tampak biasa saja. Mahasiswa lalu lalang, sebagian ada yang baru selesai kuliah, sebagian lagi sibuk mencari ojek online. Di sisi lain parkiran, seorang gadis muda bernama Dewi berjalan dengan langkah cepat. Ia baru saja selesai dari perpustakaan, hendak mengambil motornya yang diparkir agak jauh di sudut. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan sudah memperhatikannya seorang pria berbadan tambun dengan seragam polisi kusut dan kemeja dinas yang kancingnya hampir tak mampu menahan perutnya yang buncit. Namanya Ibda Jaya. Terkenal di kawasan itu sebagai polisi yang arogan dan sering memalak anak muda dengan alasan pelanggaran kecil. Saat Dewi hendak membuka kunci motornya, suara berat terdengar di belakangnya. Motor ini kamu punya? STNK sama SIM tunjukin dulu. Bentak Jaya sambil menepuk bahu Dewi dengan kasar. Dewi kaget, tubuhnya sedikit gemetar. Ini motor saya, Pak. Ada STNK. Ada SIM. Kenapa ya? Tanyanya hati-hati. Jaya hanya menyeringai, matanya menatap ke arah tas Dewi. Kalau nggak mau motornya ditahan, kasih uang administrasi aja. Minimal 500.000. Biar cepat beres, nggak usah banyak alasan, katanya sambil menahan kunci motor Dewi. Dewi mulai panik. Ia bukan tipe orang yang berani melawan, apalagi dihadapkan pada sosok polisi yang jelas-jelas menggunakan wewenang untuk menindas. Tangannya merogoh tas, hanya ada uang pas-pasan untuk keperluan sehari-hari. Pak, saya mahasiswa, uang saya nggak ada segitu, cuma ada 100.000, itu pun buat makan. Suaranya bergetar, hampir menangis. Jaya malah tertawa keras. Hahaha. Mahasiswa? Alasan klasik. Kalau nggak bisa bayar, ya udah motornya saya tahan. Atau kamu mau ikut saya ke pos? Nanti lebih repot loh, banyak biaya tambahan. Ancamnya dengan nada licik. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu siapa Jaya, polisi gendut yang arogan, sering bikin onar, dan selalu mencari keuntungan pribadi. Dewi benar-benar bingung harus berbuat apa. Tapi yang tidak diketahui Jaya, Dewi bukanlah gadis biasa. Ia adalah adik kandung dari seorang prajurit TNI wanita bernama Sersan Maya, yang dikenal tegas dan berani. Kebetulan sore itu, Maya baru saja pulang dari dinas dan hendak menjemput adiknya. Dari kejauhan ia melihat keributan itu, langkahnya langsung terhenti. Matanya menyipit begitu melihat tubuh adiknya yang ditahan seorang pria berseragam polisi gendut. Tanpa pikir panjang, Maya melangkah cepat ke arah mereka. Napasnya sudah memanas, darah militernya bergejolak. Dewi! Ada apa ini? Teriaknya lantang, membuat orang-orang sekitar spontan menoleh. Dewi menoleh, wajahnya pucat. Mbak, dia nggak mau kasih kunci motor, disuruh bayar 500.000. Maya menatap tajam polisi itu dari atas ke bawah. Kamu polisi ya? Atau preman berseragam? Katanya dingin. Jaya sedikit terkejut melihat ada yang berani bicara seperti itu, apalagi dari seorang wanita. Tapi dia malah menyeringai sinis. Ini kakaknya? Cantik juga, tapi kalau nggak bisa urus adiknya, jangan ikut campur. Polisi lagi tugas, ngerti? Maya tersenyum tipis, tapi itu bukan senyum ramah, melainkan tanda bahwa kesabarannya sudah mencapai batas. Suasana parkiran mendadak hening, orang-orang mulai mengeluarkan ponsel mereka, siap merekam kejadian yang bakal jadi tontonan panas. Dan dari raut wajah Maya yang mulai menegang, jelas, badai akan segera pecah. Maya berdiri tegak di hadapan polisi gendut itu.
Tatapan matanya tajam seperti bilah pisau, penuh kewaspadaan dan amarah yang ditahan. Jaya, si polisi arogan, masih saja menyeringai sambil menggenggam kunci motor Dewi erat-erat. Kalau mau motornya balik, bayar dulu. Kalau enggak, siap-siap motornya saya tilang. Udah aturan negara begitu, kata Jaya dengan nada sok berwibawa, seolah ia sedang menjalankan tugas resmi. Maya mendengus pelan. Aturan negara? Jangan bohong. Saya juga aparat, dan saya tahu persis apa yang kamu lakukan ini pemalakan, bukan penegakan hukum. Jaya sempat kaget mendengar Maya mengaku aparat, tapi ia cepat menutupi dengan tawa mengejek. Hahaha. Aparat? Dari mana? Satpam kampus? Jangan bikin saya ketawa, katanya sambil menepuk perutnya yang buncit. Maya maju selangkah, suaranya semakin dingin. Saya Sersan Maya, prajurit TNI aktif. Dan kamu baru saja melakukan tindakan pemerasan terhadap adik saya. Jadi pikir baik-baik sebelum ngomong. Kerumunan yang sedari tadi menonton langsung bergemuruh pelan. Beberapa mahasiswa berbisik-bisik, gila, dia TNI. Habislah itu polisi gendut, namun bukannya mundur, Jaya justru semakin kasar. Ia merasa gengsinya terinjak di depan banyak orang. Hei, jangan sok-sokan ya. Walaupun kamu TNI, ini wilayah saya. Kamu pikir dengan sebut-sebut pangkat bisa nakut-nakutin saya? Teriaknya sambil menunjuk wajah Maya dengan jari telunjuk. Dewi sudah mulai menangis, ketakutan melihat situasi semakin panas. Mbak, sudahlah, ayo pergi saja, bisiknya, tapi Maya menepuk bahu adiknya, menenangkan. Tenang, Dewi. Kamu jangan takut. Biar aku yang urus. Dengan suara tegas, Maya lalu menatap lurus ke arah Jaya. Kembalikan kunci motor adik saya. Sekarang. Namun Jaya malah mendorong bahu Maya dengan kasar. Kalau nggak suka, lapor aja ke atasan saya. Tapi sekarang, kamu dan adikmu harus ikut saya ke pos. Biar saya ajarin cara hormat sama polisi. Dorongan itu membuat Maya hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitar spontan teriak kaget. Dalam sepersekian detik, aura Maya langsung berubah total. Sebagai prajurit TNI, ia sudah terbiasa menghadapi situasi genting. Dan begitu tubuhnya didorong, insting militernya langsung aktif. Cukup, bisik Maya, nadanya rendah tapi penuh ancaman. Seketika, Maya menangkap pergelangan tangan Jaya yang masih teracung. Dengan satu gerakan cepat, ia memelintirnya ke belakang. Jaya sontak menjerit kesakitan, "Aarg! Lepasin! Kamu berani sama polisi?" teriaknya, wajahnya merah padam. Kerumunan semakin heboh. Banyak yang langsung mengangkat ponsel, merekam setiap detik kejadian itu. Wah gila, polisi gendut itu dipelintir sama TNI cewek, seru salah satu mahasiswa. Maya menekan lengan Jaya semakin keras hingga tubuh gendutnya terpaksa berlutut. Kalau kamu benar polisi, seharusnya melindungi rakyat, bukan memeras mereka. Hari ini kamu salah pilih orang, Jaya, katanya lantang. Suaranya bergema di parkiran. Jaya berusaha melawan, mencoba bangkit dengan tenaga besar. Tapi tubuhnya yang berat membuat gerakannya lamban. Maya dengan mudah menghindar dan menendang kakinya dari samping. Bruk! Tubuh Jaya oleng dan hampir jatuh menimpa motor yang terparkir. Wajahnya memerah karena malu. Terlebih kerumunan semakin bersorak. Wai! Malu-maluin aja, polisi kok kalah sama cewek, celetuk seorang mahasiswa, membuat Jaya semakin naik pitam. Dengan napas tersengal, Jaya merogoh pinggangnya, mencoba mengeluarkan borgol.
namun Maya lebih cepat. Ia menendang tangan Jaya hingga borgol itu terlempar ke aspal. Dalam hitungan detik, Maya sudah berdiri di belakangnya, mengunci tubuh gendut itu dengan teknik bela diri militer. Berhenti melawan, atau tulangmu yang patah duluan. Desis Maya tepat di telinga Jaya, kerumunan langsung bersorak lebih keras lagi. Beberapa ada yang berteriak, "Hajar aja Mbak. Biar kapok." Dewi, meski masih gemetar, kini tersenyum lega melihat kakaknya berdiri melindungi dirinya. Jaya mulai ketakutan. Wajahnya berkeringat deras, tubuhnya gemetar meski ukurannya jauh lebih besar dari Maya. Ia sadar, lawannya bukan wanita biasa. Tapi gengsinya masih menghalangi untuk menyerah. Kalau kamu berani sentuh polisi, kamu bisa dipecat, ngerti nggak? Teriak Jaya dengan suara parau, mencoba menakut-nakuti, namun Maya hanya tersenyum tipis. Kalau aku dipecat karena melindungi adikku dari preman berseragam sepertimu, aku rela. Dan dengan itu, Maya mendorong tubuh Jaya hingga terkapar ke aspal. Polisi gendut itu tergeletak dengan nafas tersengal, wajahnya merah pada menahan malu dan sakit. Kerumunan bersorak lebih keras, sebagian sudah mulai berteriak, "Rekam, rekam. Viralin ini. Biar kapok oknum kayak dia." Suasana parkiran mendidih. Namun Maya tahu, ini baru permulaan. Polisi arogan itu belum sepenuhnya menyerah. Dan kemungkinan besar, masalah yang lebih besar akan segera datang. Tubuh Jaya terkapar di aspal. Wajahnya memerah, keringat bercucuran, dan napasnya memburu. Orang-orang sekitar yang menonton sudah heboh. Beberapa mahasiswa bahkan bertepuk tangan, ada yang bersorak-sorai, dan ada pula yang sibuk mengunggah rekaman ke media sosial. Sementara itu, Maya berdiri tegak dengan ekspresi dingin. Ia tidak gentar sedikit pun, meski tahu tindakannya barusan pasti akan menimbulkan masalah besar. Di sampingnya, Dewi memeluk tasnya erat-erat, masih gemetar tapi jelas terlihat lega karena ada yang melindunginya. Namun, harga diri seorang polisi arogan seperti Jaya tidak akan membiarkan dirinya dipermalukan begitu saja di depan umum. Dengan susah payah, ia bangkit dari aspal, memegangi pinggangnya yang sakit akibat benturan. Wajahnya merah padam bukan hanya karena amarah, tapi juga karena malu. "Kurang ajar. Kamu berani mempermalukan saya?" teriak Jaya dengan suara parau, menunjuk Maya. Maya tetap tenang. "Bukan aku yang mempermalukanmu, tapi kelakuanmu sendiri. Kau memalak rakyat, menindas mahasiswa, dan menyalahgunakan seragammu. Hari ini kau dipermalukan oleh perbuatanmu sendiri." Kerumunan langsung bersorak, sebagian meneriakan, "Betul. Hukum aja, Mbak TNI, dan viralin, viralin, biar ketahuan kelakuannya." Wajah Jaya semakin panas. Sambil menggertakkan gigi, ia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar. Lalu, ia menelepon seseorang sambil berteriak lantang, agar terdengar oleh kerumunan, "Halo, cepat bawa orang ke parkiran kampus. Ada TNI sok jagoan yang berani mempermalukan saya. Cepat datang sekarang juga." Suasana langsung berubah tegang. Kerumunan yang tadi bersorak kini mulai saling berbisik. "Waduh, bahaya ini." Dia manggil backup, ucap seorang bapak parubaya yang ikut menonton. Maya hanya berdiri tenang, seolah sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ia melirik Dewi yang masih ketakutan. "Dewi, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku ada di sini." Beberapa menit kemudian, suara motor dan mobil patroli terdengar mendekat. 3 polisi lain datang dengan wajah garang. Mereka masih muda, namun jelas satu kelompok dengan Jaya. Mereka turun dari kendaraan dengan langkah tergesa, menatap Maya penuh curiga. "Ada apa?
"Komandan?" tanya salah satu dari mereka dengan cepat. Jaya menunjuk Maya sambil berteriak, "Itu dia, perempuan itu. Dia katanya TNI, tapi dia sudah menyerang saya. Tahan dia sekarang juga." Ketiga polisi itu langsung menatap Maya dengan sinis. Salah satunya, berbadan tegap, melangkah maju sambil berkata, "Kalau benar kamu TNI, seharusnya ngerti aturan. Kenapa bikin onar di wilayah hukum polisi?" Maya tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mereka satu persatu dengan mata tajam. "Onar? Yang bikin onar adalah atasan kalian ini, yang jelas-jelas memalak adik saya. Kalau kalian punya kehormatan sebagai polisi, seharusnya kalian menindak perbuatannya, bukan malah membela." Ucapan itu membuat kerumunan kembali bersorak setuju. Tapi polisi muda itu tidak peduli. Ia melirik ke arah Jaya, lalu kembali ke Maya. "Cukup omong kosong. Kamu ikut kami ke pos sekarang juga." Salah satu dari mereka mencoba meraih lengan Maya dengan kasar. Namun Maya bergerak lebih cepat. Dengan teknik bela diri yang sudah terlatih, ia menangkap tangan polisi itu dan memutarnya ke belakang. Polisi muda itu langsung meringis kesakitan. "Aarg!" Lepas. Kerumunan kembali heboh. "Wai, gila. Cewek TNI itu bisa ngelawan polisi lagi," seru seorang mahasiswa sambil merekam. Dua polisi lainnya segera maju, berusaha membantu rekannya. Tapi Maya tidak panik. Ia menggerakkan tubuhnya dengan gesit, menendang lutut salah satu dari mereka hingga terhuyung, lalu memutar tubuh dan mendorong lawan lainnya hingga terjatuh menabrak motor parkiran. Suasana parkiran langsung kacau. Teriakan, sorakan, dan suara benda jatuh bercampur jadi satu. Dewi hanya bisa menutup mulutnya. Tidak percaya melihat kakaknya sendirian menghadapi beberapa polisi sekaligus. Jaya, yang sedari tadi hanya menonton, kini ikut maju sambil membawa pentungan karet. "Cukup sudah. Kali ini aku sendiri yang akan menghabisi kamu, perempuan sombong." Ia mengayunkan pentungan itu ke arah Maya. Namun Maya sigap. Ia menunduk, lalu menangkis serangan itu dengan lengan kirinya sambil melancarkan tendangan keras ke perut gendut Jaya. Dug! Tubuh Jaya terhuyung ke belakang, terbatuk-batuk menahan sakit. Pentungan terlepas dari tangannya, jatuh ke aspal. Kerumunan kembali bergemuruh. Banyak yang bersorak sambil merekam dari berbagai sudut. "Mantap, Mbak TNI. Kasih pelajaran terus." Maya berdiri tegak, napasnya sedikit teratur meski otot-otot tubuhnya tegang siap bertarung lagi. Ia tahu, situasi ini belum selesai. Polisi-polisi itu masih bisa bangkit kapan saja, dan yang lebih parah, mungkin akan datang bantuan lebih banyak lagi. Namun bagi Maya, mundur bukanlah pilihan. Ia sudah bersumpah melindungi rakyat, dan kali ini yang harus ia lindungi adalah adik kandungnya sendiri. "Kalau kalian mau melawan, ayo. Tapi dengar baik-baik, selama aku berdiri di sini, tidak ada yang boleh menyentuh adikku," teriak Maya lantang, membuat suasana parkiran bergetar. Kerumunan bersorak lebih keras, sebagian mulai berteriak, "TNI! TNI! TNI!" Wajah Jaya kini benar-benar kacau, antara marah, malu, dan takut. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan membiarkan kejadian ini berakhir tanpa balas dendam, dan itulah awal dari konflik yang lebih besar. Suasana parkiran kampus berubah seperti arena baku hantam. Motor-motor yang terparkir berantakan, beberapa jatuh akibat dorongan tubuh polisi yang terjungkal, dan teriakan mahasiswa bersahutan sambil merekam dengan ponsel mereka. Maya berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya tegak, tatapannya dingin. Seragam sipil yang ia kenakan sudah kusut karena tarikan dan dorongan, namun aura militernya jelas terpancar.
Sementara itu, Jaya, polisi gendut arogan, terengah-engah di sudut parkiran. Wajahnya merah, keringat mengucur deras, dan gengsinya hancur berkeping-keping. 3 anak buahnya yang tadi coba menghadang kini juga terkapar. Satu duduk sambil memegangi lututnya, satu lagi meringis kesakitan karena tangannya terkilir, dan yang satunya tergeletak di samping motor dengan napas memburu. Kerumunan bersorak keras. Hidup TNI! Hidup TNI! Teriak beberapa mahasiswa Dewi, yang sedari tadi menahan napas, akhirnya menangis lega. Ia memeluk lengan kakaknya dari belakang. Mbak, aku takut tadi. Tapi kamu luar biasa. Maya hanya menepuk kepala adiknya pelan, tanpa mengalihkan pandangan dari para polisi itu. Tenang. Kamu aman sekarang. Namun Jaya belum menyerah. Meski tubuhnya sakit, harga dirinya yang diinjak membuatnya gelap mata. Ia bangkit dengan susah payah, lalu meraih pentungan karet yang tadi terjatuh. Sambil berteriak, ia berlari ke arah Maya. Aku nggak akan biarin diriku dipermalukan oleh perempuan rendahan. Maya mendengus. Saat Jaya mengayunkan pentungan itu, Maya dengan sigap menangkap pergelangan tangannya, lalu memelintirnya dengan keras. Kerak! Suara sendi bergeser terdengar jelas. Arg! Jerit Jaya melengking. Pentungan terlepas dari tangannya. Maya kemudian menarik tubuh Jaya ke depan, lalu menekuknya hingga polisi Tambun itu terpaksa berlutut di tanah. Wajahnya menempel aspal panas. Dengan suara tegas, Maya berteriak lantang agar semua orang mendengar. Dengar semua. Inilah bukti ketika aparat lupa tujuannya. Tugas polisi adalah melindungi rakyat, tapi apa yang dilakukan orang ini? Dia memalak, menindas, dan menyalahgunakan seragam. Inilah akibatnya ketika seragam dipakai untuk kepentingan pribadi. Kerumunan bersorak keras, sebagian besar bertepuk tangan, sebagian lainnya berteriak setuju. Banyak ponsel yang merekam lebih dekat, memastikan wajah Jaya dan kata-kata Maya terdokumentasi dengan jelas. Dewi sampai menutup mulutnya, terharu sekaligus bangga melihat keberanian kakaknya, Jaya, yang kini benar-benar tak berdaya, hanya bisa merintih. Tubuhnya gemetar, gengsinya hancur. Ia mencoba berteriak, tapi suara kerumunan menenggelamkannya. Maya lalu melepaskan kuncian dengan dorongan keras, membuat Jaya kembali terkapar di aspal. Ia berdiri tegak, menatap kerumunan, lalu mengangkat suara. Kawan-kawan, rekam kejadian ini baik-baik. Sebarkan kalau perlu. Biar jadi pelajaran, bahwa rakyat berhak dilindungi, bukan diperas. Jangan takut melawan ketidakadilan, siapapun pelakunya. Kerumunan langsung bersorak, hidup TNI. Hukum oknum polisi nakal. Viralkan, viralkan. Beberapa mahasiswa maju ke depan, mencoba menenangkan Maya. Salah satu dari mereka berkata, "Mbak, biar kami yang viralin video ini. Biar seluruh negeri tahu kelakuan oknum ini. Mbak lebih baik jaga adiknya, takut nanti ada masalah lebih besar." Maya mengangguk. Ia tahu situasi sudah cukup panas, dan melanjutkan pertarungan hanya akan memperburuk keadaan. Sambil meraih tangan Dewi, Maya berkata, "Ayo, kita pulang." Namun sebelum pergi, Maya sempat menunduk ke arah Jaya yang masih meringis di aspal. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Ingat ini baik-baik. Bukan rakyat yang harus takut pada seragammu. Tapi kamu yang seharusnya takut kalau mengkhianati sumpahmu sendiri." Setelah itu, Maya dan Dewi berjalan meninggalkan parkiran. Kerumunan memberi jalan sambil bertepuk tangan, beberapa bahkan menyalami Maya dengan penuh hormat. Di belakang, Jaya hanya bisa terbaring, wajahnya penuh amarah sekaligus malu.
Video dirinya dipermalukan seorang prajurit TNI wanita sudah beredar di media sosial dalam hitungan menit. Ia tahu, karir dan citranya akan hancur. Penutup yang menggetarkan malam harinya, video insiden itu viral di berbagai platform. Tagar oknum polisi dan TNI wanita langsung trending. Netizen ramai-ramai mengecam Jaya, sementara banyak yang memuji keberanian Maya. Beberapa hari kemudian, kabar resmi keluar, Ibda Jaya diperiksa Propam dan dicopot dari jabatannya karena laporan masyarakat serta bukti video yang beredar luas. Sementara Maya, meski sempat dipanggil untuk dimintai keterangan, justru mendapat penghargaan dari atasannya karena sikap tegasnya melindungi warga dan menjaga kehormatan institusi. Dewi tak lagi takut pulang malam atau mengambil motor sendirian. Ia tahu, selama ada kakaknya, tidak ada yang bisa semena-mena padanya, dan bagi masyarakat sekitar kampus, kejadian itu menjadi bukti nyata. Keberanian melawan ketidakadilan akan selalu menang melawan kesewenang-wenangan.